Saya akan melanjutkan pembacaan bab 3C, pemuaian. Kalian telah mengetahui bahwa kalor adalah bentuk energi yang dapat meningkatkan suhu suatu benda menjadi lebih panas. Adakah sifat benda lainnya yang dapat dipengaruhi oleh kalor? Cobalah kalian perhatikan jendela yang ada di ruang kelas. Kaca-kaca yang terpasang di jendela tersebut apakah dipasang dengan pas atau dibuat sedikit lebih longgar dari dudukannya, misalnya besi atau kayu? Mengapa dilakukan demikian? Apakah ada hubungannya dengan bertambah panjang atau luasnya kaca atau besi dudukan tersebut? 1. Apakah pemuaian itu, pemasangan kaca dan jendela yang kalian perhatikan tadi berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pemuaian? Contoh peristiwa pemuaian lainnya adalah perubahan naik turunnya air raksa pada termometer ulang, pemasangan kaca dan keramik yang agak longgar, gelas yang pecah karena ditaruh air yang sangat panas, dan balon udara yang bisa terbang. Apakah ada hubungannya dengan kalor? Pemuaian terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Pemuaian adalah peristiwa memuai, di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas, maupun volume yang dipengaruhi kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Menurut kalian, apakah benda yang satu dengan lainnya memiliki besar pemuaian yang sama atau berbeda? Tentu saja berbeda. Ada benda yang sangat mudah memuai sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah cukup membuat ukuran benda yang dapat diamati mata. Sebaiknya ada benda yang sulit memuai sehingga meskipun suhu bertambah cukup besar, ukuran benda hampir tidak mengalami perubahan. Cara mengukur besarnya pemuaian pada benda-benda akan kita bahas pada subbab ini. Dengan mengetahui nilai pemuaian secara detail, kita dapat memikirkan aplikasi sifat pemuaian tersebut yang bermanfaat untuk manusia. 2. Pemuaian zat. Pernahkah rumah kalian mati lampu dikarenakan terjadi pembebanan listrik karena memasang alat-alat rumah tangga yang terlalu banyak? Atau terjadi konsleting pada kabel di atap rumah yang menyebabkan mati lampu agar tidak terjadi kebakaran di rumah? Tahukah kalian mengapa bisa terjadi mati lampu atau putus arus listrik di rumah? Apakah ada alat khusus yang mampu mengatur secara mandiri jika terjadi pembebanan berlebih atau hubungan pendek pada rangkaian listrik? Mari kita cari tahu pada bagian ini dengan antusias. Secara alamiah, jika suatu benda dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Sebaliknya, jika benda didinginkan atau suhu panas menurun, maka akan terjadi penyusutan. Pada tingkat yang lebih kecil atau molekuler atau atomik, apa yang terjadi jika benda padat, misalnya logam, dipanaskan pada suhu yang tinggi? Atom-atom dan molekul-molekul penyusunan logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan logam tersebut akan memuai segala arah. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kecepatannya menjadi berkurang. Atas dasar itulah, para ahli konstruksi dan desain bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Seperti pemasangan besi pada jembatan maupun rel kereta api tidak boleh disusun terlalu rapat dan perlu ada rongga. Tujuannya agar besi tidak melengkung saat siang hari atau suhu panas, sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Atas dasar itulah pula ahli listrik membuat alat yang dinamakan bimetal atau logam ganda, yang menjadi bagian dari alat pemutus aliran listrik atau skring dibuat sehingga membuat rumah kalian mati lampu jika terjadi arus pendek. Apakah kalian tahu cara kerja bimetal? Bimetal sederhana. Aktivitas 3.4. Dua lapis selotip yang salah satunya terbuat dari kertas saling menempel adalah bimetal sederhana yang akan kalian buat. Perhatikan gambar 3.15 berikut ini. Saat salah satu bagian diberikan panas dari api, ke arah mana pita membengkok? Mengapa pita ganda tersebut atau bimetal buatan membengkok ketika dipanaskan? Jika pita tunggal yang dipanaskan akan membengkokkah? Apa yang akan terjadi jika dua potong yang sama jenisnya ditempelkan satu dengan yang lain dipanaskan? Aktivitas 3.4. Apa yang telah kalian lakukan di atas adalah percobaan sederhana dari sistem kerja bimetal
bimetal gambar 3.16 yang dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat atau scaring listrik. Termostat adalah sistem alat yang dapat memutus atau menyambung arus listrik. 3. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada satu bagian sisi pada benda, misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang atau suatu logam. Apakah jenis logam yang berbeda mengalami pemuaian berbeda atau sama? Tentu saja berbeda antara logam aluminium, tembaga maupun baja. Ketika dipanaskan, mana yang lebih cepat memuai? Diperhatikan nilai koefisien muai panjang yang tertulis dalam tabel 3.2. Kaitkan dengan hasil pengamatan kalian. Logam yang paling cepat memuai memiliki koefisien muai panjang paling besar atau paling kecil. 4. Pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisi benda. Pemasangan pelat-pelat logam suatu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan data dalam tabel 3.2, lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,00022 atau derajat Celcius. Kita tinggal menghitung 2 kali koefisien panjang baja. Bagaimana pemuaian benda-benda yang berdimensi 3 memiliki jangkauan pandang yang cukup panjang, lebar dan tinggi? Jika dipanaskan, misalkan saja balok baja, kaca jendela, atau lainnya yang kalian temukan sehari-hari. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baju bila dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 derajat Celcius. 5. Pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair relatif lebih mudah teramati dibanding zat padat. Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair dalamnya. Dapatkah kalian menjelaskan mengapa alkohol dan air rasa dipilih sebagai pengisi pipa kapiler dalam termometer? 6. Pemuaian zat gas. Seperti halnya zat cair, gas juga akan mengalami pemuaian jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menerbangkan balon udara, memompa dan ban sepeda. Tidak perlu kencang dan jangan meletakkan balon di tempat yang panas.